mendorong pengadaan berkelanjutan juga ada di situ, kemudian ada di situ untuk apa sih? Yang jelas ya, saya kabur saya lihat ini. Menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas jumlah waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Nah, itu, ya. Jadi di situ adalah menghasilkan barang jasa sesuai dengan volumenya, kuantitasnya, sampai di lokasi yang kita harapkan. Kita harapkan barang ataupun material yang dilelangkan itu sampai di lokasi kegiatan. Ya. Seterusnya ada di sisi mendorong untuk mengenai pemerataan ekonomi di dalam masyarakat. Kalaulah masyarakat yang mengadakan ataupun perseorangan, berarti uang itu nantinya akan bergerak di dalam masyarakat ataupun di masyarakat. Bagi siapa yang mampu untuk mengadakan itu, ya. Seterusnya ada meningkatkan keikutsertaan yang kecil ataupun yang kreatif. Nah, kalaulah memang ada industri kecil ataupun kreatif di sekitar lokasi ataupun kecamatan ataupun kabupaten, ya silakan aja monggo. Boleh. Contohnya apa tuh? Contohnya pengadaan proses jongkok. Bila ada di situ yang namanya industri yang kreatif, ya silakan aja. Kemudian termasuk juga yaitu pembuatan media filter. media filter bisa seperti ya. Dan selanjutnya. Kemudian lanjut besar saja lebar di sini enggak ada. Ya. Tipe swaslola, ya. Tipe swaslola itu ada apa? Dari rencana ya. Kementerian ya, lembaga di situ, perangkat daerah sebagai undang-undang. Ya. Bahwasanya itu tetap diawasi tentang barang jasa sesuai dengan Perpres nomor 19 tahun 2014. Ya. Seterusnya Kementerian lembaga penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian lembaga perangkat daerah mereka itu pelaksana pengelola atau pengawasan ya. Itu yang ada di seterusnya direncanakan ya Kementerian lembaga perangkat daerah juga penanggung jawab anggaran yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat. Ya. Ini bisa dilaksanakan di desa atau lokasi yang ada. Bahwasanya yang organisasi masyarakat yang dibentuk di dalam yang direncanakan sendiri oleh kementerian atau lembaga ataupun perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan susunan masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh masyarakat yang tiga dari yang akan dilaksanakan. Mungkin ya ada dan mana sudah dilaksanakan mengenai barang jasa. Ya. Lanjut.
Teman-teman. Struktur organisasi, kalau struktur organisasi ini ada seterusnya ada di situ yang sekretaris bendahara, itu adalah organisasi yang mana di sini itu antara BPK yang ada di Balai, BPPW provinsi berkontrak dengan ketua KSN. Seterusnya organisasi KSN. Selain ada ketua, bendahara di bawah dari KSN ini ada baik jadi nantinya ini tupoksi mereka ini berbeda-beda. Ya besar ini ya tidak sama-sama seksi perencanaan ikut berperan mulai dari salah terpilih jadi seksi perencanaan sisi dia wajib sampai melaksanakan selesai. Di mana bahwasanya yang namanya selesai. Nah, kemudian pengadaan barang jasa akan berperan nantinya apa terjadi pelaksanaan pengadaan barang jasa. Memang bahwasanya dibentuk pada waktu saat warga ataupun musyawarah desa. Dari saat itu mereka seksi ini sudah sebenarnya melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Kalau seksi pengadaan barang jasa, nanti mereka itu akan bekerja sama dengan tim perencanaan. Apa yang akan dilakukan? Apa spesifikasinya? Bagaimana spesifikasinya? Volumenya yang akan dilakukan berapa? Berapa yang akan dilakukan? Kuantitasnya harus lihat. Kemudian, sebelum melaksanakan pengadaan barang jasa, ini KSN dengan seksi-seksinya ini wajib mengadakan dulu. Bagaimana tata cara pengadaan barang itu? Apa persyaratannya? Persyaratannya bagaimana? Coba catat di situ. Kalaulah dia contohnya material apa dia? Kalau dia itu barang bekas yang sama menyebutkan yang namanya merek. Kita tidak merek. Tetapi kualitas dan kuantitasnya. Kualitas dan kuantitas harus ada dibuatkan di dalam dokumen pembayaran. Seterusnya, bagaimana tata cara pembayaran? Boleh di dalam pengadaan barang jasa ataupun dokumennya boleh. Kemudian tata cara untuk melaksanakan pemasukan penawaran. Termasuk ada di situ. Jadwalnya pengambilan dokumennya. Kemudian masukkan dokumen lagi. Seterusnya pembukaan pengadaan barang jasa atau mengumumkan siapa pemenangnya dengan harga yang kompetitif. Harga kompetitif itu adalah harga totalnya itu. Berapa totalnya yang dibayar? Siapa yang paling rendah? Sesuai dengan kualitasnya, dia langsung pemenangnya. Dengan catatan tidak melebihi dari harga kabupaten HPS kabupaten. Wajib. Dikarenakan apa? HPS kabupaten itu sebenarnya sudah termasuk di situ, termasuk pendapatan daerah. Pajak daerah ada. Pajak yang harus mereka itu sebagai pemenang itu wajib. Kalau yang ada di HPS kabupaten atau kota. Kemudian seksi pelaksana konstruksi ini kapan mulai beroperasi?
sebelum pelaksanaan dilaksanakan, ya. Tim pelaksana ini juga berkoordinasi dengan tim perencana dan juga pengadaan barang dan jasa. Malah dia itu untuk memotivasi pengadaan barang dan jasa agar segera melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Tujuannya apa? Agar segera dilaksanakan kegiatan di lapangan. Kalau sudah segera dilaksanakan kegiatan di lapangan dan sudah dilaksanakan pengadaan barang dan jasa, si tim pelaksana sudah bisa mengawasi kegiatan. Nah. Ya? Dengan catatan bahwasanya tukang sudah ada ditetapkan, pekerja sudah ada ditetapkan. Dikarenakan apa? Sebelumnya itu ya si pelaksana kegiatan ini atau pelaksana konstruksi ini sudah melaksanakan atau membuat suatu pengumuman siapa yang mau untuk menjadi calon pekerja, siapa yang mau menjadi calon tukang. Yang untuk mengetahui kualitas tukang itu adalah masyarakat. Benarnya tidak tukang. Benarnya ada enggak? Yang namanya itu pengalamannya. Di mana pengalaman dia? Kalau dia itu memang ya pengalaman dia di konstruksi, terutama yang beton atau pelaksanaan gedung. Yang mudah-mudahan dia bisa dapat. Atau pelaksanaan rumah. Nah, yang pernah menangani itu masalah beton. Nah, itu. Bisa saja dia itu menjadi sebagai tenaga tukang. Dikarenakan yang ada di dalam RRD itu ataupun di dalam RKM itu yang ada di sisi tukang dan pekerja, ya. Yang mana di sisi pekerjanya ya harap-harap itu dari masyarakat itu sendiri. Transfer ilmu dari tukang yang berpengalaman kepada masyarakat kita sebagai pekerja baik atau yang sudah terampil. Kemudian ada pengawas di dalam tubuhnya KSN sudah berbentuk. Pengawas ini mana diawasinya? Ya, pengawasan itu bukan hanya di dalam pelaksanaan saja, tapi pada waktu perencanaan, pada waktu dilaksanakan pengadaan barang dan jasa. Nah, itu. Pada waktu pelaksanaan konstruksi. Ya, pengawas ini harus tahu, harus mengerti tentang perencanaan, pengadaan barang jasa dan pelaksanaan. Mengerti dia tentang RTR, gambar desainnya. Nah, seterusnya RAB-nya harus mengetahui. Nah, ya. Istilahnya paling tidak itu ada RTR atau RAB di tangan pengawas tersebut. Agar dia nantinya itu bisa untuk melaksanakan kegiatan dia sendiri sesuai dengan porsinya. Ya, lanjut. Etika pengadaan. Ya. Etika pengadaan ini melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab. Ya. Bagaimana yang namanya ini adalah uang dari pemerintah, wajib dipertanggungjawabkan. Kecuali uang pribadi ya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Paling dipertanggungjawabkan kepada ya istrinya apabila itu dilaksanakan ya. Tetapi ini uang negara, wajib dipertanggungjawabkan. Ya, akuntabel. Nah, bukan hanya nantinya itu keuangannya saja, tapi dokumennya juga. Semua dokumen sampai dia itu mengenai dokumen keuangan, dokumen-dokumen untuk pada waktu perencanaan ataupun dokumen-dokumen untuk pada waktu pelaksanaan tersebut. Wajib dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ya. Kemudian bekerja secara mandiri dan menjaga kerahasiaan. Apabila ada nantinya di situ, ya, diharapkan itu ada secara mandiri bekerjanya itu. Ya, bekerjanya si etika pengadaan ini. Tidak boleh memihak kepada siapa pun sebagai peserta pengadaan barang dan jasa. Nah, itu. Seterusnya, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Yang berakibat terjadi persaingan tidak sehat. Ya. Jangan ada nantinya ya saya memihak ini, saya memihak ini, saya memihak ini. Ya tidak. Wajib. Semua di istilahnya sama rata. Ya. Jadi istilahnya begini.
kalaulah pengadaan itu ataupun si pengadaan itu ataupun si yang mau memberikan jasa ada 5 perusahaan, ya, ada di situ 2 perorangan, hak dan kewajibannya sama semua di dalam hal pengadaan tadi. Nah, itu sebagai etikanya. Jadi tidak ada yang dipihak-pihak ataupun tidak ada yang diunggulkan di situ. Sama-sama diunggulkan. Bila itu 7 yang memasukkan penawaran, sama-sama diunggulkan yang 7. Siapa yang tahu yang ada di dalamnya itu? Maksudnya ya di dalam amplop penawaran dia ataupun amplop penawaran dari perusahaan ataupun perorangan tadi. Siapa yang tahu? Yang tahu itu ataupun yang mengetahui itu adalah si yang membuat penawaran tadi. Nah, itu. Ya. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan. Apapun keputusan yang sudah dilaksanakan, yang sudah disepakati, wajib sama-sama dipertanggungjawabkan. Tetapi dalam hal untuk mengambil suatu keputusan tersebut, harus mengacu kepada juknis yang sudah ada. Jangan lari dari juknis dan dokumen pengadaan tadi yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat ataupun bersama dengan KSM dan seksi-seksi yang lain. Ya. Kemudian menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Ya, ya besar harapan kita jangan ada terjadi markup di situ. Jangan ada dibocorkan harga kami dirap sebegini. Kamu bisa menawar segini. Berarti ada memihak ke salah satu pengadaan. Ya. Pengadaan barang dan jasa, itu tidak boleh. Nah, itu. Hindari. Ya. Karena kenapa? Bila itu lebih irit dia, kompetitif harganya, ya. Mudah-mudahan itu akan ada bertambah nantinya volume kegiatan. Apakah itu 1 unit, 2 unit ya sudah ada bertambah dari sisa ataupun dengan harga yang kompetitif tadi. Ya. Seterusnya, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi. Nah, seperti tadi yang saya utarakan tadi. Jangan ada kolusi di situ. 7 pemasok. Jangan ada yang dihubungi. Memang tetap kita hubungin untuk dia memasukkan penawarannya. Tetapi bukan untuk menyampaikan harga kami segini, tidak. Ataupun harga RAP segini. Tidak. Jangan sekali-sekali menyampaikan ataupun membocorkan yang namanya harga RAP kepada si pemasok, calon pemasok. Si calon pemasok ya. Nah, itu. Tuh. Seterusnya, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah imbalan ataupun yang lainnya ataupun komisi ataupun berbentuk apa saja pun. Ada sebagian itu si supplier ataupun si calon pengadaan dia menjanjikan kepada panitia. Jangan terlalu percaya kepada hal-hal yang demikian. Dikarenakan kenapa? Apabila nantinya itu dapat ataupun kedapatan ataupun ketahuan bahwasanya itu akan ada terjadi, ya resikonya nantinya kan ada yang menanggung tersebut itu ya siapa yang melaksanakannya, siapa yang berjanji itu dan siapa yang menerima. Nah itu. Ya. Lanjut, Pak. Ya, persiapan sebelum pelaksanaan pengadaan. Nah, nih. Tim pengadaan harus memahami RKM, seperti yang saya utarakan tadi. Ya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa. Berapa volumenya, kuantitasnya bagaimana, ya. Nah, itu. Seterusnya mendatangi toko ataupun mengirimkan surat kebutuhan sesuai dengan barang yang dibutuhkan. Kemudian pelaksanaan rembuk warga pra pengadaan. Ya, silakan dilaksanakan pra pengadaan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Diundang masyarakat. Terbuka di situ. Ya. Dengan adanya datang masyarakat berarti pasti partisipasi masyarakat ada. Dengan terbukanya di situ, ya akuntabel di situ, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ya. Seterusnya, setelah adanya pada waktu pelaksanaan rembuk, jelaskan hasil identifikasi dan potensinya. Prinsip dan mekanisme ataupun ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan juknis dan dokumen pelelangan yang telah diciptakan ataupun telah dirembukkan oleh teman-teman pengadaan barang dan jasa dan yang tim lainnya ataupun seksi lainnya ya.
Kemudian proses pengadaan barang dan jasa, itu pelaksanaannya. Baru kesepakatan pemaketan barang dan jasa. Bolehkah dipaketkan yang namanya pengadaan barang dan jasa? Kalaulah memang itu disepakati oleh tim Barjas, silahkan. Lebih bagus. Contohnya, yang akan dilelang itu adalah material pabrikasi. Ya. Dipaketkan dengan pengadaan barang ataupun material alam yang bersumber dari daerah tersebut. Ya silakan saja. Itu dijadikan jadi satu paket. Lebih kompetitif lagi harganya, lebih murah lagi harganya nantinya. Nah, itu. Ataupun dipisah juga boleh. Ya, dipisah nantinya itu ya contohnya ya kalaulah barang pabrikasi saja. Kemudian bahan alam yang bersumber dari masyarakat, ya silakan dilelang di masyarakat. Bolehkah masyarakat ikut untuk sebagai pengadaan barang dan jasa? Boleh, karena di dalam hal itu ada perorangan. Nah, dia tidak menawarkan barang pabrikasi dikarenakan dia punya tidak ada. Nah, itu. Mana yang bisa diikutinya? Barang material alam yang ada di daerah tersebut. Contohnya ada batu di situ ya. Batu besar ya, batu kali ataupun batu sungai, kemudian kerikil ataupun split yang pecah untuk pengecoran ataupun untuk beton. Ya. Ada di situ. Kemudian pasir juga ada di daerah tersebut. Di lokasi tersebut ataupun di sekitar desa. Silakan ikut, tidak masalah. Selagi itu harganya kompetitif, silahkan. Nah, ya. Lanjut, Pak. Ya, jenis pengadaan langsung ada, kemudian pengadaan lelang sederhana. Ya. Kalaulah pengadaan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dia itu 200 juta. Ya. Kemudian pengadaan lelang sederhana dapat dilaksanakan untuk pengadaan ya 200 juta ke atas lah. Tapi kalau sudah 200 juta ke atas, wajib pengadaan langsung. Nah, itu. Ya. Jadi berbeda dia. Lanjut, Pak. Kemudian ada di situ nominal untuk pengadaan. Pengadaan langsungnya, ya, cara pengadaannya langsung. Kalaulah dia itu di bawah 10 juta, itu pengadaan langsung, itu hanya buktinya itu adalah kwitansi pembelian. Tetapi harus disurvei beberapa toko ataupun beberapa pemasok dengan harga yang kompetitif. Bila di toko A, dia itu contohnya satu batang besi adalah 10.000, sementara di toko B 10.500, toko C 10.750. Mana yang paling murah? Ya itu diambil. Tinggal membuatkan kwitansi pembeliannya. Nah, itu. Ya. Tapi jangan ada yang menitipkan harga nantinya. Ada sebagian itu ya dititipkan harganya. Pak, harganya segitu, tetapi kami titip segini harganya. Jangan. Itu akan ketahuan nantinya. Apabila ada pada saat pelaksanaan pengauditan. Nah, itu yang berat. Ya. Seterusnya, kalaulah nominal antara 10 sampai itu di bawah 50 juta, pengadaan langsung juga, tetapi dengan nota ataupun kwitansi. Wajib harus ada. Ada notanya, ada kwitansinya juga. Ya. Seterusnya antara 50 sampai di bawah 200 juta, pengadaan langsung, surat perintah ataupun SPK ada. Ya. SPK-nya ada, surat perintah kerjanya ada, ya silakan disepakati di situ. Tata cara pembayarannya, tata cara memasukkan bahan juga ada. Spesifikasi bahan, volume bahan ada di situ. Jadwal untuk pemasukannya juga ada di situ. Tata cara pembayaran, tata cara untuk pemutusan SPK juga ada. Nah, itu. Ya. Apabila dia itu tidak ya untuk memasukkan bahan ataupun material sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau itu antara 200 juta sampai 500 juta ya. Sebenarnya 500 juta tuh. Ya, itu adalah pelelangan sederhana ataupun pembelian langsung. Ya. Itu langsung dengan kontrak. Kontrak itu ada pasal-pasalnya banyak. Jangan hanya 1, 2, 3, 4 pasal saja, tetapi banyak buatkan pasalnya. Nah, itu. Pengikatan kontrak di situ.
Kalaulah dia itu terlambat memasukkan bahan ataupun barang material, dendanya berapa? Ada di situ. Pemutusan kontraknya bagaimana? Cara pembayarannya bagaimana? Memasukkan material itu bagaimana caranya? Apakah dia hanya memasukkan tidak diukur lagi? Nah, itu. Ya, ada pasal-pasalnya banyak di situ. Kalau mau ditambahin ya lebih bagus. Pemutusan kontrak sepihak juga ada di situ. Nah, itu. Ya. Ya, lanjut. Ya, pengadaan metode partisipasi masyarakat di bawah 50 juta. Nah, ini. Tahap pengadaan partisipasi masyarakat, sumber barangnya itu materialnya tidak dikuasai ya oleh satu penyedia atau satu kelompok tertentu. Banyak masyarakat di situ, ya udah silakan masyarakat yang mengerjakannya. Tetapi dirembukkan di dalam masyarakat, berapa harganya ini kita buatkan. Kita sepakati berapa? Kalaulah batu 1 kubik, batunya berbentuk bagaimana? Batunya berbentuk keras, batu kali. Nah, tuh. Contohnya kalau batu kali. Kalau pasir, pasir yang bagaimana? Pasir pasang. Jangan pasir timbun. Disepakati. Pasir pasangnya ambil contohnya. Ini contohnya. Inilah yang kami tawarkan kepada masyarakat. Harus sesuai dengan contoh. Sistem penerima barang juga nantinya akan melihat dan akan mengukur. Nah, apakah sudah sesuai kualitasnya? Bila itu tidak sesuai dengan kualitasnya, itu tidak bisa diterima. Masyarakat juga harus paham. Nah, agar sesuai dengan aturannya, ya. Karena ini adalah partisipasi masyarakat, masyarakat yang mengadakannya. Masyarakat atau kelompok mengumpul material dapat ditunjuk langsung melalui kesepakatan dalam rembuk warga, ataupun nantinya ada kelompok-kelompok yang mengadakannya. Silahkan, dengan harga kompetitif tetap. Cara pengadaan barang yang berasal dari masyarakat atau kelompok pengumpul, nilai 1 sampai 10 juta dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang. Ya. Nah, ini. Bukti perikatannya cukup berupa bukti kwitansi pembelian saja. Nah, itu. Siapa yang menandatanganinya? Kalau dia perorangan, ya silahkan perorangan. Kalau dia kelompok, ya ketua kelompoknya yang menerimanya, menandatanganinya nantinya. Dan dia akan menyalurkan kepada anggotanya. Nah, itu. Untuk di atas 10 juta sampai 50 juta, dilakukan dengan pembelian langsung kepada satu kelompok masyarakat sebagai penyedia barang ataupun bukti perikatannya berupa nota ataupun kwitansi dengan materi ya, materai sesuai ketentuan. Nah, itu. Materai kan ada yang 3.000, ada yang 6.000. Kemana itu yang 3.000? Kemana itu yang ditempatkan untuk yang 6.000? Nah, itu, ya. Seterusnya, harga yang ditawarkan telah disepakati bersama dalam rembuk pengadaan. Ya. Dan tidak melebihi harga RAP. Bila perlu itu ya di bawah RAP jauh pun lebih bagus. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan toh yang namanya kegiatan ini yang memanfaatkannya adalah masyarakat. Nah, bila itu masyarakat yang mengadakan lebih murah dibanding pemasok yang dari luar. Nah, itu. Dengan adanya masyarakat yang mau untuk memberikan ataupun ikut di dalam pengadaan, maka uang itu akan bergerak di masyarakat setempat, bukan di toko yang lain. Nah, ya, apalagi yang namanya ini adalah padat karya, ya. Nah, itu padat karya itu ya besar harapan kita itu ya uang yang beredar itu ya lebih banyak di masyarakat dibanding di toko-toko yang lain ataupun si pengadaan yang dengan sistem toko ataupun perusahaan, ya. Kemudian biaya sewa kendaraan untuk mengangkut material tersebut dapat dibayar terpisah dengan mengikuti ketentuan ataupun pengadaan sewa alat. Kalaulah dia ataupun masyarakat kita itu sampainya itu hanya di pinggir sungai ataupun yang bisa diangkut untuk ataupun yang akses kendaraan bisa masuk. Sampai di situ yang dikumpulkan oleh kelompok tersebut ataupun masyarakat. Biayanya itu dipisahkan nantinya dengan biaya angkut. Nah, 1 kubik berapa pengantarannya, biaya angkutnya. Bila itu dengan kendaraan. Nanti akan ada kwitansi dari si pengangkut tersebut ataupun sopirnya. Ataupun si pemilik kendaraan. Nah, itu. Ya, lanjut Pak. Ya, untuk jasa sewa alat, tetap memperhatikan kebutuhan kegiatan yang harus melalui proses rembuk masyarakat. Apabila nantinya itu perlu, saya rasa kalau yang namanya ya untuk sanitasi kita dikarenakan yang akan dibangun itu adalah
septic tank, kemudian bilik WC, ya, itu tidak harus memakai alat berat ya. Nah, itu. Tidak harus, dikarenakan ya kegiatannya itu sangat kecil termasuk ya. Tapi ya wajib tetap dimusyawarahkan dengan masyarakat. Dikarenakan tidak ada di situ untuk penggunaan alat berat, kecuali dia itu ya istilahnya yang ipal komunal dia yang wajib untuk melaksanakan pengadaan alat berat dikarenakan kondisi medannya mungkin yang berbatu ataupun bagaimana, bisa jadi ya. Tetapi ini dikarenakan ya tangki septik kita itu enggak ya masih kecil, masih bisa istilahnya digali oleh masyarakat itu sendiri. Lanjut Pak. Ya, isi pertanggungjawaban LPJ, dokumen pengadaan barang dan jasa, harus ada di situ berita acara pembentukan tim pengadaan. Nah, itu. Ya. Kapan itu dibentuk? Ya. Karena di dalam seksi tadi itu ada beberapa seksi itu ya di situ dibentuk pada waktu rembuk warga yang lalu. Seterusnya berita acara survei harga bahan, upah dan sewa alat. Ini wajib ada dokumennya. Disurvei kepada toko yang ini. Berapa harganya? Sesuai dengan jenisnya. Toko yang ini bagaimana harganya? Ya. Toko yang lain bagaimana? Jangan hanya satu toko saja yang disurvei. Banyak toko lebih bagus. Ada pemasok, masyarakat biasa ataupun perorangan, survei ke dia. Mungkin dia ada modal, ada berminat, ya survei ke dia berapa mampu dia harganya itu. Apakah barang ataupun material lokal, kemudian barang pabrikasi ataupun material pabrikasi, ya silakan. Bila dia itu mampu. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan mungkin ada kendaraan dia, perusahaan dia tidak ada, perorangan hanya. Ya silakan survei. Nah, itu. Seterusnya ada undangan pengadaan bahan ataupun material jika ada. Ya, kita harapkan itu ada undangannya. Ya, undangan ini juga bisa ditempeli nantinya di papan informasi. Kemudian penawaran dari pemasok. Nah, itu. Penawar dari pemasok itu ya harus ada. Bagaimana yang namanya pengadaan barang bila nantinya itu tidak ada penawaran, dokumen penawaran. Nah, wajib harus ada dokumennya ya. Diharapkan itu harus ada ya. Kemudian surat pernyataan kebenaran usaha. Bila ada usahanya ya silakan. Apakah siupnya salah satu ataupun siupnya ataupun TDP-nya ataupun pembayaran pajaknya ya terserah. Ada sebagian itu perusahaan itu ya hidup terus masih dimanfaatkan ataupun digunakan tetapi ya tidak pernah membayar pajak, boleh saja. Bahwasanya bukti pembayaran pajak dia dilihat di situ. Bahwasanya betul-betul masih hidup atau masih berlaku yang namanya masa berlaku perusahaan tersebut. Ya, salah satu saja, ya. Tetapi kalau saya melihat itu ya lebih bagus untuk pembayaran pajaknya. Bila itu sudah ada pembayaran pajak dia tahunannya, ya perusahaan itu masih hidup, masih bagus, masih berlaku. Nah, itu. Seterusnya, berita acara penentuan pemenang. Nah, berita acara penentuan pemenang ini ya dirembukkan di dalam masyarakat, ya, disampaikan kepada masyarakat halayak ramai pada waktu saat pembukaan penawaran. Di situ ada keterbukaan, transparansi. Berapa sebenarnya? Nah, silahkan. Itu apakah nantinya dibuatkan di gedung desa, ataupun di ruang serbaguna desa, ataupun di ada halaman, ataupun di lapangan, ya silahkan. Tetapi terbuka dia jadinya untuk masyarakat tentang informasi itu. Siapa pemenangnya sebenarnya, dengan harga berapa dia. Nah, seterusnya, surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi. Hal ini apabila nantinya ya harus ada. Contohnya, si perusahaan tersebut ikut di dalam pengadaan. Dikarenakan dia kalah, dia menuntut ganti rugi. Wah, biaya saya ke sini sudah berapa? Kendaraan saya sudah berapa ke sini biayanya? Waktu saya lagi. Dia menuntut ganti rugi. Itu harus ada. Minta kepada si calon pemasok. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi. Kalah menangnya dia itu adalah tanggung jawab dia. Karena dia itu berusaha untuk menang di dalam hal pengadaan barang dan jasa. Bila kalah dia ya tidak boleh menuntut ganti rugi. Semua hasil biaya yang sudah dikeluarkannya ya tidak boleh
dituntut ganti rugi, ya. Maka dengan demikian harus ada surat pernyataan mereka itu tidak menuntut ganti rugi. Bila perlu itu pakai materai, lebih bagus. Jadi istilahnya itu ya secara hukumnya sudah legal dia, ya. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan juga. Minta pakai materai. Bahwasanya dia sanggup untuk menyelesaikannya sampai pekerjaan itu selesai. Maksudnya pekerjaan bukan pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat, tetapi pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa itu. Ya. Seterusnya, surat perintah kerja SPK wajib. Tidak boleh tidak. Dengan pasal-pasal berikutnya yang ada di situ ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama menandatangani pakai materai diberikan kepada pihak kedua. Pihak kedua menandatangani pakai materai, ya, diberikan kepada pihak ke satu ataupun pertama. Jadi di situ nantinya itu ya ada sebagai rasa tanggung jawab. Dokumennya ada. Ini saya pegang. Tanda tangan kamu yang pakai materai. Bahwasanya kamu itu bertanggung jawab di sini. Nah, itu. Ya. Ya dengan adanya biasanya begitu ya tidak ada ya pertikaian antara si pihak pertama dan pihak kedua. Kecuali nantinya itu ya ada melanggar-langgar batas-batas tertentu. Nah, makanya di dalam SPK itu harus ada nantinya ataupun di dalam kontrak itu nantinya harus ada di situ benar-benar jadwal pelaksanaannya, kemudian volumenya, kuantitasnya ataupun kualitasnya juga. Harus ada benar-benar di situ. Jangan terlupakan, ya. Kalaulah mengenai merek, ya silahkan aja siapa apa yang dimasukkannya. Itu. Kemudian dokumen mengantar barang ataupun barang faktur harus ada, ya. Barang yang akan diantarnya itu harus ada, yang namanya bon fakturnya ataupun dokumen fakturnya, dokumen pengadaannya ataupun dokumen pemasuknya. Kalau tidak ada itu, ya kita tidak tahu apa yang akan diantarnya, berapa volumenya, ya, kualitasnya bagaimana. Nah itu. Dengan demikian ya harus sesuai dengan yang ada di dalam dokumen SPK ataupun di dalam kontrak. Tidak boleh lari dari situ. Kalaulah volumenya tidak sesuai, ya istilahnya dalam fase ini ataupun dalam trip ini hanya baru segini yang diantarnya, ya silakan. Nanti akan diakumulasikan sesuai dengan jadwal pengantaran barang ataupun material dia sampai di lokasi ataupun sampai di mana sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam SPK ataupun di dalam kontrak. Nah, itu. Ya. Lanjut, Pak. Nah, administrasi pengadaan barang dan jasa terdiri dari dokumen-dokumen dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban tim. Ya. Tim mana? Tim pengadaan barang dan jasa yang sudah terbentuk tadi. Banyak. Untuk nilai 1 juta, ya, sampai dia itu 50 juta, berita acaranya ada, berita acara survei ada, kemudian berita acara penentuan toko ataupun pemasok ada, dokumen pengantar barangnya juga harus ada. Nah, tuh. Untuk nilai 50 juta sampai 200 juta, sama halnya, tetapi tambahannya nantinya itu ada di situ undangan pengadaan bahannya, pengenawaran dan dari pemasok, surat pernyataan kebenaran usahanya, seperti yang tadi ya, berita acara penentuan pemenangnya juga harus ada, kemudian surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi juga harus ada, pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan SPK juga harus ada, serta dokumen-dokumen pengantar barang ataupun faktur bonnya ataupun faktur barangnya. Nah itu, antara 50 juta sampai 200 juta ya. Lanjut, Pak. Ya, perubahan kontrak. Bolehkah ada perubahan kontrak, adendum kontrak? Tergantung kesepakatan. Nah, itu. Tergantung kesepakatan. Nah, ya. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar ataupun spesifikasi teknis. Pada saat pelaksanaan sudah didesain yang namanya RTR. Sudah? Pengadaan barang jasa sudah dilaksanakan. Ada pemenangnya. Tiba-tiba pada waktu menjelang mau pelaksanaan, ada bencana, force major, yang harus dirubah. Apa yang dirubah? RTR berarti pasti ada berubah. Apakah itu harus menambah TPT-nya, tembok penahan tanahnya juga, ataupun yang lainnya, ataupun merubah desain dari
septic tanknya ataupun dari bilik WC-nya. Bisa saja apabila itu terjadi force majeure. Nah, silakan. Nah, itu dapat perubahan kontrak. Apakah itu ada tambahan ataupun penambahan dari material ataupun barang jasa ataupun pengurangannya, disitulah terjadi adendumnya. Makanya seperti tadi yang saya utarakan itu, di dalam SPK ataupun kontrak itu banyak sekali persyaratannya, pasal-pasal. Silakan buat. Nah itu, ya teman-teman dapat memfasilitasi KSM dan terutamanya itu adalah tim Barjas. Apa persyaratan yang ada di situ? Atau pasal-pasal yang akan dibuatkan di situ? Lebih ketat dibuat, lebih bagus. Diciptakan di situ ataupun sama-sama digodok di situ bersama dengan si tim penerima si tim pengadaan barang dan jasa, ya. Nah, itu. Kemudian hal ini juga apabila terjadi yang namanya force majeure harus segera dilaporkan agar dapat dilaksanakan adendum. Nah, itu. Kepada siapa dilaporkan? Buatkan berita acaranya, ya, bersama dengan masyarakat. Kemudian foto dokumentasinya ada. Malah kita harapkan itu foto dokumentasi nolnya itu sudah ada, dan kemudian pada saat ataupun selesai dia itu terjadi force majeure, foto lagi. Bentuk awalnya begini. Setelah ada bencana, beginilah. Terjadi force majeure. Ada berita acaranya, sampaikan kepada PPK. PPK akan menyetujui nanti untuk pengadaan untuk perubahan ataupun adanya adendum di situ. Baik itu kontrak ataupun RTN-nya juga ataupun RAB-nya. Berdasarkan itulah nantinya itu ada perubahan dari kontrak ataupun SPK tersebut. Nah, itu. Ya, lanjut Pak. Kemudian, ya sama halnya tadi seperti yang saya utarakan tadi, ya, adendum tadi sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Ya, serta turunannya dari LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan swakelola tadi, ya. Yang mana dalam hal ini tim pelaksana ataupun KSM gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa KSM mampu menyelesaikan pekerjaan. Ya, PPK memberikan kesempatan kepada tim pelaksana KSM untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini ada perubahan kontrak. Contohnya itu perubahan kontrak ataupun adendum kontrak itu dengan waktu. Seharusnya dia itu adalah 120 hari kerja. Ada sebahagian teman-teman itu di dalam memfasilitasinya itu 120 hari kalender. Tidak dibuat di dalam kurung di belakangnya itu kerja, hari kerja. Beda 120 hari kalender dengan 120 hari kerja. Nah, kerja itu bagaimana? Beda-beda di dalam satu daerah. Ada sebahagian itu hari Jumat itu tidak kerja. Ada sebagian hari Minggu tidak kerja. Ada bagian hari Senin tidak kerja. Tergantung dari wilayah ataupun desa masing-masing. Nah, itu. Ada sebagian itu Jumat. Jumat nggak ada kerja. Karena persiapan untuk mau Jumatan ataupun apa. Nah, itu. Ya udah berarti yang libur di situ hari Jumat. Ada sebagian itu hari Minggu. Jarang itu desa itu ada meliburkan yang namanya 2 hari libur di dalam 1 minggu. Nah, itu. Ya. Kalaulah ada pesta nanti di situ, ya saya rasa nggak mungkin, nggak harus libur juga kalau yang memang ada namanya pesta di daerah tersebut. Ya pelaksanaannya ya tetap pelaksanaan, kecuali hari Jumat libur ataupun hari Minggu libur. Kalau yang namanya pesta ya tidak mungkin. Ya, kecuali ada force majeure. Nah, itu. Ya. Ya, lanjut Pak. Contoh berita acara survei harga bahan dan upah. Nah, ini ada nih. Berita acara surveinya juga ada pada hari ini tanggal berapa, ya. Kemudian bulan berapa, tahun berapa. Yang bertanda tangan di bawah ini ya pengadaan yang dibentuk ataupun seksi-seksi, ya. Kemudian hasil surveinya apa? Upahnya, kemudian sewa alatnya terlampir semua. Kemudian di situ ada menandatangani seksi perencanaan KSM-nya ada. Pelaksana survei. Kemudian diketahui oleh ketua KSM. Ini adalah sebagai dokumen berita acara untuk survei harga bahan dan upah. Wajib ada. Berdasarkan inilah nantinya akan dimasukkan ke RAB sebagai harga satuan. Nanti akan dilihat dari lokasi ini berapa harganya, dari lokasi yang ini berapa harganya, lokasi yang ini berapa harganya.
Beda lokasi, pasti beda harga. Nah, itu. Beda toko, akan ada perbedaan harga. Toko A, B, C, D, E, pasti ada beda harga. Nah, itu. Walaupun sekecil apapun yang namanya ada perbedaan. Dengan kualitas yang sama. Nah, itu. Yang disurvei tersebut harus kualitas yang sama. Kalau volume satuan yang disurvei itu, ya, yang disurvei, ya silakan aja sesuai dengan volumenya. Kalau dia itu besi yang berapa, panjangnya berapa, harus ada yang disurvei. Contohnya, besi 10, yang panjang berapa? Panjang 10 kah dia, 11 kah dia, 12 kah dia. Sesuai dengan pasaran yang ada. Kalau memang besi diameter 10, panjang 11 di situ yang ada di toko itu, ya udah merata semua. Yang diameter 10, panjang 11. Silakan survei, berapa satu batang? Toko A sampai dia berapa banyak tokonya yang dibutuhkan. Semen. Semen tidak melihat yang namanya merek, sama dengan besi. Mau besi dari apa dia ataupun apa, yang ianya dia itu SNI. Standarisasinya. Nah, itu. Ya. Kalaulah dia semen tipe yang berapa? Apakah tipe 1, apakah PCC? Ya, PCC dia. Kemudian beratnya satu karung itu berapa? Apakah yang 40, apakah yang 50 kg? Harus jelas. Nah, di situ. Ya. Ada di situ kuantitasnya dan kualitasnya juga ada. Dan begitu juga nantinya sampai dengan yang namanya pipa. Pipanya pakai pipa apa? Pipa KAW dia, panjangnya berapa, diameternya berapa, ketebalan thickness-nya itu berapa. Harus ada. Dia tidak mengetahui mereknya. Merek apapun ya silakan. Harganya itu. Tetapi dengan kuantitasnya tadi, ya, dan kualitasnya itu. Tolong untuk menjaga hal tersebut. Sama dengan barang-barang pabrikasi semuanya. Juga termasuk nantinya bahan material juga. Material yang bagaimana dia? Ada contohnya begini. Batu kali. Kalau dia itu bagaimana batu kali yang akan dilelangkan itu? Ataupun yang dicari harganya termurah. Tetapi sesuai dengan kualitasnya. Nah, si survei ini boleh melaga batu antara batu 1 dengan batu 2. Laganya, apakah pecah ini? Ada sebagian itu ya pecah. Sama-sama pecah. Ada sebagian sebelah pecah, yang satu pecah, satu lagi tidak. Berarti ya ada yang kokoh. Yang bagaimana? Nah, sesuai dengan yang akan ditawarkan. Batunya adalah batu keras. Jangan nantinya itu dilaga dia sama-sama pecah. Itu batunya itu ya batu yang lembek. Tidak keras. Sama halnya juga nantinya itu dengan batu split. Batu split yang berapa? Apakah 2-3 dia yang akan dipakai? Batunya itu bagaimana bentuknya? Batu split, batu pecah. Warnanya? Nah, itu. Warnanya itu ada. Ada yang putih, ada yang hitam. Yang putih jangan. Nah, itu. Besar harapan kita jangan dipakai yang batu yang putih. Batu yang hitam yang kita harapkan tuh. Supaya lebih kuat. Nah, itu. Sama dengan pasirnya juga. Pasir demikian. Jangan ada lempungnya. Unsur lempungnya itu minimal itu hanya 3%. Yang bagus untuk pasir pasang dan pasir untuk coran. Sebenarnya pasir untuk coran itu ya harus bersih dari lempung ataupun lanau ataupun ya yang namanya yang lain-lain dan sampah-sampah yang lain ataupun organik yang lain. Lebih bagus. Nah, itu yang kita harapkan. Ya. Lanjut, Pak. Nah, daftar survei harga bahan, upah dan alat sama yang tadi ya. Itu jelas di situ. Terus contoh ini adendum kontrak perjanjian kerjasama antara PPK dengan KSM. Nah, ini. Ya. Apabila terjadi adendum, ya silahkan buatkan justifikasinya, buatkan berita acaranya. Bila tidak ada justifikasi dan berita acara, PPK tidak akan mau untuk adendum kontrak tersebut. Dan kemudian, pada waktu pelaksanaan ataupun menjelang pelaksanaan, agar KSM itu nantinya, tolong teman-teman TFL menyampaikan kepada si KSM dan si pengawas nantinya, seksi-seksi, untuk membuatkan ataupun mencatat setiap hari bagaimana cuaca. Selama pelaksanaan, kalaulah dia itu 120 hari kerja, di mana dia? Apakah hujan dia di situ? Kapan hujan itu? Mulai jam berapa sampai jam berapa?
Gerimis, mulai jam berapa sampai jam berapa? Terhambat tidak pelaksanaannya di lapangan? Kalau hujan terhambat tidak pelaksanaannya di lapangan? Dengan adanya ini nantinya, laporan tentang cuaca ini bisa nantinya untuk dilaksanakan adendum. Justifikasi mana? Justifikasinya ini adalah cuaca. Nah, kalau dia itu post major, kejadian yang luar biasa, harus ada fotonya, berita acaranya juga ada. Bahwasanya masyarakat sudah setuju untuk dilaksanakan adendum. Nah, ya, situ yang sebagai apanya, harus ada justifikasinya dan kemudian berita acaranya dan foto dokumentasi yang lainnya. Ya, lanjut Pak. Nah ya, sampai di situ apanya? Mungkin begini teman-teman TFL, ini kebanyakan dari Jawa Barat ya semua ya. Silakan teman-teman nantinya untuk bertanya ya sesuai dengan topik yang ini, pengadaan barang dan jasa. Karena topik-topik yang lain ataupun yang lalu sudah ada ya, silakan. Ya, jadi ini yang kita harapkan itu yang bertanya nantinya itu kepada kita ataupun yang untuk menyampaikan nanti akan ada penegasan dari kita mengenai tentang pengadaan barang dan jasa ini. Terima kasih, demikian yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Moderator. Pada rekan-rekan TFL Q&A-nya ada. yang untuk bertanya kepada Bapak narasumber, ini kesempatan baik, bisa langsung bisa chat Pak. Silahkan Pak, rekan-rekan. Ada yang mau bertanya tuh? Unmute? Ya, masih di mute tuh. Ya. Oh, belum kedengaran, Pak. Ya. Masih di mute ya? Nah, itu masih di mute tuh, belum bisa ngomong tuh. Oh, udah? Oh, di speakernya belum ya? Sabar ya Pak ya, Pak Ekal ya. Oh iya Pak. Oh ya, silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya Pak terkait pengadaan barang dan jasa Pak. Ya. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa kalau bisa ada potensi desa yang masuk Ya. sebagai supplier atau pengadaan barang dan jasa yang dalam program ini ya Pak ya. Ya. Nah, di sini lokasinya kan saya di Bogor Pak. Iya. Desa-desa itu berdampingan atau bersebelahan dengan perkotaan Pak. Iya. Jadi
tidak ada lagi potensi desa tuh Pak. Jadi sulit gitu untuk menemukan potensi desa seperti itu yang mungkin teman-teman lain tuh bisa gitu. Karena Bogor kan kondisinya udah hampir seluruhnya itu namanya desa juga sudah seperti perkotaan ya Pak ya. Iya. Udah maju semua gitu Pak. Nah, gimana tuh Pak kalau misalnya memang di Bogor itu kondisinya seperti itu dan kita hanya menggunakan sistem survei 3 toko saja Pak, apa namanya, potensi desa yang masuk dalam program kita, apakah tidak menjadi masalah atau harus ada dan bagaimana itu Pak solusinya? Terima kasih Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Tadi kan udah saya utarakan. Siapa yang bisa jadi pemasok di situ? Di dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk sanitasi perdesaan padat karya. Dengan perusahaan, apakah berbentuk PT, CP ataupun yang lainnya, boleh. Bentuk perorangan juga boleh. Apa yang diikutinya di dalam pengadaan barang dan jasa? Apakah itu barang dan jasa itu mengenai material fabrikasi ataupun material alam? Silakan saja. Kalaulah nantinya itu bahan material alam tidak ada di lokasi kegiatan kita. Ya, jauh contohnya di Kota Bogor nggak ada lagi. Di luar Bogor yang ada. Tetapi ya perusahaan ini mau untuk pengadaannya. Ya. Ya silakan aja bahwasanya perusahaan ini yang disurvei. Berikan undangan kepada perusahaan ini untuk memasok. Dikarenakan kenapa? Yang kita harapkan itu kalaulah perorangan ada material lokal. Ya, material lokal yang ada di desa itu dimanfaatkan untuk pembangunan sanitasi perdesaan padat karya. Sangat bagus sekali. Dana itu ya istilahnya bergerak di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Tetapi kalau di dalam perusahaan, ya perusahaan yang untung di situ memang. Dikarenakan kondisi Bogor contohnya tidak ada lagi material di situ, sudah hampir ke perkotaan. Ya, masyarakat juga bagaimana mengadakan, sementara material nggak ada lagi di situ. Paling nggak ada nanti hanya tanah timbun, boleh-boleh saja, hanya tanah timbun saja. Tetapi ya tanah timbun kan tidak dipergunakan di situ. Paling ya sisa-sisa dari galian itu ya ditimbunkan ke situ. Dikarenakan sedikit sekali yang namanya ya ataupun kecil sekali pekerjaan itu. Dengan demikian, kalaulah tidak ada material lokal, maka ya perusahaanlah yang disurvei. Nah, perusahaanlah yang diundang. Nah, ya, jadi itu tujuannya Pak. Baik itu untuk material alam dan juga itu material fabrikasi. Kalau memang itu tidak ada material alam di lokasi tersebut, ya silakan toko yang disurvei, silakan toko yang diundang. Mudah-mudahan mereka mau dengan harga yang kompetitif. Nah, dan tidak melebihi dari harga HPS-nya kabupaten kota. Nah, gitu. Gitu loh Pak. Gimana kira-kira Pak Haikal? Iya Pak, alhamdulillah sudah memahami Pak. Nah, begitu. Terima kasih Pak. Iya, oke, makasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Pak Yusman ya. Saya Yusman dari Garut. Untuk draft surat perintah toko sama tidak dengan surat perjanjian kerjasama. Ya, karena di Juknis tidak ada draft surat perintah toko. Ya, begini sistemnya. Draft surat perintah toko ini kan draft. Ya kan? Yang namanya draft itu kan masih ada berubah. Nah, itu. Masih ada berubah. Tergantung kesepakatan. Di dalam hal untuk sebelum pelaksanaan kontrak tersebut, ya. Di dalam hal kontrak tersebut ada draft terlebih dahulu. Sepakati di situ. Antara siapa? Antara si pemenang ataupun si pemasuk dengan kita. Tetapi terlebih dahulu draftnya ini sudah disampaikan ke dia. Pada waktu sebelum pembukaan siapa pemenangnya. Nah, itu. Kalaulah mereka sudah setuju dengan draft itu, ya tinggal siapa pemenangnya nantinya tinggal tanda tangan saja. Nah, gitu. Ya. Dengan draft itu ya bisa diberikan kepada si calon pengadaan barang itu yang kita undang. Inilah draft kami, aturan kami begini. Termasukkah itu dokumen kontrak?
ataupun dokumen pengadaan, jangan kontrak ya, dokumen pengadaan barang dan jasa termasuk di dalam persyaratan pengadaan itu, jadwal-jadwal semua dan persyaratan yang lainnya. Nah, dengan adanya itu lebih enak. Si pemasok pun sudah bisa melihat, oh ya apabila terjadi force majeure begini rupanya. Apabila terjadi ada fluktuasi harga, berarti tanggung jawab dia. Apabila nantinya saya kalah, berarti tidak ada ganti rugi di situ. Apabila nantinya itu sulit saya untuk memasukkan bahan ataupun material ke lokasi tersebut dikarenakan hari hujan, sulit masuk kendaraan saya ke sana. Harus dia itu dengan double gerdang. Itu adalah risiko dari si pemasok. Nah, itu ada di draft itu dibuatkan boleh. Jadi sama-sama disepakati di situ ya. Kemudian ya si calon penerima ataupun si calon pemasok itu tidak ada lagi komplain dia itu ataupun ada masukan ya udah terima. Nah, sepakati bersama. Makanya di situ ada pra kontraknya itu nantinya ataupun pra pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Undang mereka. Ataupun tidak hadir dia, langsung ada perwakilan dia. Paling tidak. Dijelaskanlah yang namanya draft ini. Kalau sudah setuju, buat ke berita acara semua, ya udah selesai. Tinggal untuk membuka siapa pemenang dan siapa yang kalah di situ. Ataupun siapa yang belum punya rezeki di situ. Nah, ya. Begitu, Pak. Ada lagi? Ya. Dari Pak Dadang Ruhiyat ya. TFL Teknik. Perlu tidak adanya revisi harga SPH setelah RKM disetujui sebelum pelaksanaan? Kalau ada RKM harus direvisi kembali. Sebenarnya begini. Ya. SPH itu ataupun HPS itu sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu. Tidak mungkin lebih dari harga tersebut dimasukkan ke dalam RKM. Karena kenapa? RKM itu sudah ada di situ semua dokumennya. Itu adalah dokumen kontrak antara si PPK dengan si KSM. Baik itu mulai dari musyawarah sampai dia perencanaan sampai dia itu semua. Terciptanya itu kontrak. Harga ini adalah tidak boleh lebih dari harga HPS standar dari kabupaten kota. Nah, sementara kabupaten kota masih bisa dengan harga demikian, masih dapat untuk melaksanakan kegiatannya. Dengan demikian, ya, dengan demikian harganya yang sudah ditetapkan oleh bupati ataupun wali kotanya. Kenapa kita tidak bisa? Nah, itu. Apalagi itu yang dikerjakan oleh masyarakat nantinya. Nah. Ya, jangan ada istilahnya itu ada revisi di situ ataupun adendum di situ dikarenakan harga satuan standar dari kabupaten itu ya lebih rendah dibanding yang ada di RKM. Itu berarti suatu kesalahan kita di situ ataupun kehilafan kita. Kenapa? Si TFL wajib memverifikasi RKM yang dibuat ataupun yang direncanakan oleh si KSM. Bukan si TFL yang membuat ataupun yang merencanakan RKM. Tetapi KSM. Si TFL itu sebagai apa? Sebagai pendamping. Dia harus mendampingi. Siapa yang didampinginya? Masyarakat, kemudian pengurus yang sudah terpilih. Ilmu yang ada di dalam TFL itu, ataupun di diri TFL itu, ataupun yang ada di benak TFL itu, ataupun yang ada di kepalanya, ataupun di otaknya itu, transferlah kepada masyarakat. Agar mereka tahu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah itulah pemberdayaan tuh. Dari masyarakat yang tidak tahu supaya menjadi tahu. Agar mereka itu tahu untuk melaksanakannya. Baik itu mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dia itu pasca konstruksi dan sampai pemeliharaannya. Nah itu. Ya. Jadi tidak ada istilahnya adendum kontrak nantinya itu dikarenakan harga PS-nya itu lebih tinggi, lebih rendah daripada yang disurvei. Tidak. Makanya berdasarkan itu harus ada verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi RKM dari si TFL, kemudian ada lagi verifikasi dari si paskapnya. Kalaulah paskapnya tidak verifikasi, wah bagaimana kita itu? Di dalam juknis kan ada. Siapa-siapa yang memverifikasi itu? Termasuk nantinya PPK ataupun tim teknis. Ada verifikasinya di situ. Dokumennya ada di situ, berita acaranya ada di situ. Nah,
Apabila apa yang akan diperbaiki, ya silahkan diperbaiki. Sebelum itu dilaksanakan kontrak antara KSM dengan PPK. Nah, itu. Ya, demikian ya Pak ya. Ya, lanjut lagi. Ya, dari Ibu Farida, Bandung Barat ya. Kalau pembelian ke potensi desa, material potensi desa ya, ataupun potensi desa, baik itu ya material alam, kalau tidak ada cap di bukti pembayaran gimana? Kalau yang namanya perorangan, hanya dia itu tanda tangan saja. Karena perorangan itu tidak perlu pakai cap. Yang pakai cap itu adalah lembaga ataupun dibentuk suatu lembaga atau tim. Kemudian perusahaan, itu yang pakai cap dia. Kalau perorangan ya tidak perlu, tanda tangan saja udah. Nah, kalau kurang yakin dengan tangan-tangannya, ya udah sidik jarinya aja situ. Ada sidik jari, ada tanda tangannya, berarti ya udah jelas perorangan. Apalagi dia itu material lokal, material alam. Nah, itu, ya. Apakah sistemnya kelompok dia? Apakah dia sistem perorangan? Seperti yang saya utarakan tadi. Bila itu perorangan, rembukan dengan masyarakat. Siapa-siapa yang akan memasukkannya? Saya masukkan inilah. Berapa kubik dari kamu? Disepakati langsung. Nah, di dalam hal pelaksanaan pengadaan itu oleh masyarakat. Nah, ya lebih bagus. Si A berapa kubik? Apa yang akan dimasukkannya? Pasir. Pasir yang bagaimana? Ini contohnya. Makanya pada waktu pelaksanaan musyawarah ataupun rembukan warga dan masyarakat, ini material-material contoh alam ini sudah ada. Batunya yang begini, kemudian pasirnya yang begini. Nah, paling yang ada itu di situ ya, material batu, kemudian pasir. Ya, kalaulah batu kerikil itu yang ataupun batu split itu yang pecah, apakah itu dari stone crusher, apakah itu dipecah oleh masyarakat secara manual, boleh. Ini bentuknya, ukurannya segini. Warnanya? Warna hitam. Nah, itu. Jadi ukurannya itu antara 2 sampai 3. Ya, batu splitnya itu. Nah, begitu dibuat, Bu. Apabila itu potensi desa ataupun material alam desa, ya silahkan. Hanya dia itu tanda tangan saja, udah. Pakai stempel dia ini. Sidik jari aja. Ya. Lanjut. Ada lagi? Dari Pak Dadang Ruhyat. TPL Teknik. Dasar hukum HPS sampai 28 hari dari pelaksanaan survei. Apa dasarnya? Dari 28 hari. Sementara itu adalah HPS itu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan tahun itu. Nah, contohnya untuk pelaksanaan tahun 2020. Sudah? Tahun 2020. HPS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk pelaksanaan 2020. Bukan untuk 2021. HPS untuk 2021 akan dibuat nantinya, akan diciptakan mereka nantinya di bulan Desembernya. Digodok di situ adakan mereka akan survei nanti ke lapangan ataupun ke toko-toko berapa harganya ini. Kecuali fluktuasi harga yang sudah diketok pemerintah. Kalau sudah diketok pemerintah, fluktuasi harga, contohnya harga ini masuk semua, naik, yang ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, ini naik. Diumumkan oleh pemerintah secara resmi. Bolehkah adendum? Boleh. Walaupun sudah ada kontrak, Pak? Iya, walaupun sudah ada kontrak. Karena fluktuasi harga. Tetapi barang yang sudah dimasukkan oleh si pemasok, contohnya ke lapangan. Pak, yang lalu kan masih harga yang lalu. Yang sudah kita masukkan kemarin, pada saat yang lalu itu, ya, pada saat yang lalu kita sudah memasukkan semen itu ada 200 sak. Belum dibayar, Pak. Apakah boleh kita buatkan adendumnya itu, Pak? Dengan harga fluktuasi yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Dari yang dulu itu yang saya tawarkan itu adalah 60.000. Sekarang itu sudah bisa menjadi harganya itu 70.000. Karena dari pemerintah itu 75.000 per sak dengan ukuran 50 kg. Tipenya itu tipe PCC contohnya. Nggak bisa, Pak. Karena itu sudah sampai di lapangan. Kecuali yang belum sampai di lapangan, belum Bapak antar, adalah adendumnya. Oh begitu ya? Iya, harus bisa diterangkan. Tapi dengan syarat
fluktuasi harga itu sudah diketok oleh pemerintah. Tek, setuju. Nah, baru aman di situ. Jadi seluruh Indonesia yang begitu, fluktuasi harga. Ya istilahnya urgen lah. Nah, itu. Ada sebagian begitu ya. Mungkin dikarenakan ya kenapa ya istilahnya naiknya harga BBM bisa fluktuasi harga. Akan ada perubahan harga. Nah, itu. Tetapi secara resmi diumumkan oleh pemerintah. Nah, ya. Oke. Lanjut, apalagi pertanyaannya? Ada 20 menit lagi, Bu ya? Waktunya. Silakan Bapak, Ibu, RL untuk bertanya. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Nggak ada lagi? Ada? Ya, mana? Ada 20 menit lagi nih, biar off kita. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, saya Arsofyan dari Bogor Pak. Iya. Pertanyaannya, setelah kita survei harga dari misalnya 3 toko, Iya. terus kita kan masukkan harga itu di RAB ya. Iya. Bisa nggak misalnya harganya input dengan harga langsirnya misalnya Pak, Ya. langsung ke titik pekerjaan. Heeh. Jadi harga toko tersebut, harga yang masuk di RAB itu sudah termasuk dengan harga langsirnya gitu Pak, nggak terpisah. Ya. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, makasih. Kalau di dalam harga survei itu, besar harapan kita begini. Ini anggap di sini nama materialnya, sudah. Kemudian sudah. Ini harga toko. Sudah? Harga toko ini sudah. Contohnya semen. Ini adalah PCC ya. 50 kg per sak. Harga toko dia itu adalah 50.000. Dikarenakan jauhnya lokasi kita, ya, ini kan harga toko. Ini ada dibuatkan lagi di sini. Berapa harga langsirnya? Kalau dia harga langsirnya sampai di lokasi 5.000. Sudah? Totalnya berapa di sini? 55.000 kan? Sudah? Yang ianya harga ini, harga survei ini nanti disampaikan kepada si toko. Ini harganya itu di mana Pak? Di toko kami. Loh, melangsirnya ke sana Pak? Kami perkirakan itu bahwasanya 5.000. Oh iya, kita pisahkan Pak ya. Ada sebahagian mereka bertanya toko tersebut, di mana yang akan dilaksanakan ataupun diantar. Ada sebahagian itu toko membuat harga itu, ya, menyampaikan harga sampai di lokasi kegiatan segini katanya. Ada 2 macam survei. Nah, tuh. Ada toko, makanya dengan demikian kita harus memberikan penjelasan kepada toko dulu. Terlebih dahulu berikan kepada dia. Material
yang kami tawarkan ini begini Pak. Harga toko. Harga toko nantinya, ya udah silakan. Kemudian si tim survei menanyakan lagi harga langsirnya kepada yang biasa melangsir. Apakah itu yang mobil truk ataupun yang bagaimana, ya silakan. Berapa per sak, berapa per kubik, ya udah. Berapa per batang. Sampai di lokasi kegiatan. Inilah totalnya yang dimasukkan ke dalam RHB. Ada sebahagian, ya, ini nomor, ini nama material, harga toko, toko A, sampai di tempat. Sudah? Sampai di lokasi tempat. Ini semen. 50 kg per sak. PCC. Pak, kami tidak tahu menahu, Pak. Lokasi kami di desa ini. Contohnya ada di situ sekitar 15 kilo. Kondisi jalan pasti dia tahu kalau yang namanya toko bangunan ya. Toko material. Sudah tahu dia? Nah, itu. Ya. Dia meminta, ya udah, saya mengantarnya ke sana sampai di lokasi, harganya segini. 60.100 rupiah. Lah kok ada 100 rupiah Pak? Ya itu sampai saya di sana. Mana yang dimasukkan nantinya itu? Lihatlah harga survei nanti yang ini, begini. Siapa yang paling rendah, siapa yang tengah, siapa yang tinggi. Inilah yang akan dimasukkan ke dalam RHB. Paling nantinya itu disurvei di toko A segini. Survei lagi di toko B. Beda tipis. Nggak begitu banyak. Nah itu. Mana yang paling rendahnya itulah yang dimasukkan. Dan kemudian sampaikan ke dia, Pak, nanti pajak itu ya urusan Bapak, karena kita ya tidak ada pembayaran pajak dari program. Kan tidak ada bayar pajak dari program. Yang bayar pajak itu siapa? Toko. Sampaikan ke dia, biar tahu dia nantinya untuk membuatkan harga ini. Ada sebagian terlupakan, hanya disampaikan kami mau butuh ini bahannya, kemudian lokasi kami desa ini. Sampai harga material tersebut di lokasi. Berapa Pak? Sesuai dengan harga satuannya. Dibuat. Tiba setelah dilaksanakan pembuatan RKM, lupa menyampaikan kepada toko, Bapak bahwasanya itu nantinya yang pajak itu Bapak yang membayar, bukan kami Pak, karena perusahaan, karena program tidak mengizinkan kita untuk membayar pajak. Itu jangan terlupakan, sering terlupakan oleh teman-teman. Ya. Maksudnya teman-teman apa? Teman-teman KSM. Nah, jadi dengan demikian ya teman-teman TFL sampaikan ataupun dampingi mereka. Agar nanti ya jangan salah-salah penyampaian KSM. Salah sedikit bahasa saja akan fatal dengan harga ini. Nah, itu. Jadi dengan demikian, sebelum ke toko, persiapkan diri apa yang akan kita tanya nantinya. Bagaimana itu? Kalau kita tanya nantinya, harga toko saja, kita yang mengangkut ataupun kita yang mencari angkutan, boleh? Surveilah ini lagi. Nah, itu. Kemudian pajak bagaimana? Pajak Bapak yang bayar. Angkutan kami yang cari. Contohnya, ada mobil desa. Ada mobil desa dikarenakan ada dari dana desa ya, bisa jadi. Nah, itu. Tinggal menyampaikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah desa. Pak Kades, kita mau pakai mobil desa untuk mengangkut bahan material ini karena pembangunan ini adalah untuk kita juga. Ya udah. Ya. Kalian itu bayar hanya minyaknya saja. Ya udah bayar minyaknya saja kalau begitu.
Mana bisa dipertanggungjawabkan nantinya? Bolehkah dipertanggungjawabkan nantinya uang minyaknya saja? Ya silahkan. Dan biaya biaya bongkar dan muatnya? Muat bongkarnya gimana? Ya HOK kan. Terpisah nantinya itu di dalam RAB-nya. Ya. Terpisah harganya ini. Nah, ini. Harga materialnya segini, harga angkutnya segini, ya ini. Harga bongkar muatnya segini. Minyaknya segini. Nah, jadi jelas ya Pak. Di mana dibuat? Di HOK. Hanya untuk minyaknya nantinya, larinya itu adalah ke operasional. Itu yang memberatkan nantinya itu kepada KSM. Waduh, operasional udah kecil malah dibuat lagi dari situ ya tambah sedikit. Nah, gitu. Cuman yang kita harapkan itu, kalaulah memang itu, ya besar harapan kita yang begini. Sampai di lokasi, bongkar muat ataupun yang lain, kami tidak tahu menau yang ianya sampai di lokasi itu. Karena kendaraan bisa sampai, ya, dapat masuk sampai ke lokasi tersebut. Ya tidak masalah. Kecuali tidak bisa masuk, harus dipundak katanya. Upah langsir lagi dengan HOK, pundak. Buatkan di dalam RAB. Langsir material segini semen dengan segini HOK. Analisa taksiran saja. Begitu juga dengan material yang lain. Nah, itu. Ya. Demikian, Pak. Gimana, Pak Marsofian? Paham. Ah, gitu ya. Jangan kaku. Ya, lanjut yang lain. Ya. Ya. Saya kelas dagang Ya. fasilitator teknik. Gimana, Pak? Ini yang mau saya tanya. Ya, Ya. ya gini Pak, terkait dengan proses pengadaan. Pak Dadang Ruyat ya? Ya, Ya. ya saya pada dasar setiap. Ini terkait dengan survei menentukan harga SPK ya. Kalau kita kan ada 2 tahap nih Pak. Tahap pertama 70%, Ya. pencairan kedua 30%. Ya. Apakah SPK-nya juga ini dibagi menjadi 2 tahap? Karena ini pengaruhnya terhadap bentuk pengadaan barang dan jasa. Kalau kita tetap 1 tahap, berarti total sampai akhir, itu kita mekanisme pengadaannya pengadaan sederhana langsung jalan ya Pak. Tapi kalau di 2 tahap kan 70 dan 30, apalagi di dalamnya dipaketkan kembali, otomatis itu cukup dengan survei 3 toko atau SPH. Nah ini bentuk SPK-nya terhadap supplier seperti apa? Di 2 tahapan atau 1 tahap? Terima kasih. Oke. Mengenai dikarenakan ada pencairan dananya itu adalah 70 dan 30% ya. Sudah? Kalau saya bilang, ataupun saya sampaikan, RKM itu adalah 1. Tidak ada RKM yang 70%, tidak ada yang 30%. Tetapi harus ditambahkan menjadi 100 dia. Yang ini adalah untuk pencairan dana ke KPPN. Sesuai dengan persyaratannya. Nah, itu. Ya, sesuai dengan persyaratan. Ini adalah pencairan ke KPPN, bukan untuk di dalam kontrak. Apakah itu kontrak antara PPK dengan KSM? Apakah itu kontrak antara KSM dengan pemasok? Ini tetap 100%. Tidak ada dipecah. Jangan ada dipecah. Istilahnya gini. Wah, opsi kan ada, Pak. Ya, opsi ada.
Kalau lebih kompetitif istilahnya yang kontrak ataupun SPK, kenapa tidak kita laksanakan? Nah itu. Karena kenapa? Kalaulah dua kontrak nantinya, itu tidak kompetitif harganya. Dan akan menjadi suatu pertanyaan besar. Ngapain sih buat dua kontrak? Sementara kontrak RKM-nya ataupun kontrak antara PPK dengan KSM itu hanya satu. Nah, ini jadi suatu pertanyaan. Makanya ini tetap harus satu kontrak. Dari awal sampai akhir, berapa kubikasinya? Makanya tadi itu kerjasama antara si pengadaan barang, kemudian si tim perencana, si tim pelaksana juga begitu. Nah itu, ya, tetap satu kontrak dari awal sampai akhir. Nah, ya, kalau kita buatkan nantinya, ya udah kita pisah-pisah aja Pak. Lain lagi pengadaannya. Nah, gitu. Itu yang menjadi suatu pertanyaan tadi itu. Kalau memang dia SPK ataupun ini kontrak, ya silakan. Dengan persyaratan tadi itu antara berapa? Antara berapa ke berapa, berapa ke berapa. Nah, itu. Tidak lari dari situ. Wajib tetap. Kalau saya menyampaikan lebih bagus SPK ataupun kontrak. Paketkan dia. Nggak ribet kerjanya. Nah itu. Untuk mengontrol material tersebut yang masuk pun enak. Untuk mengontrol pemakaian bahan pun enak. Nah, kenapa? Ya sekali datang dia. Segini. Ada catat bom fakturnya semua sama volumenya dengan yang lainnya ada semua. Tercatat dia semua, disaksikan oleh masyarakat. Usahakan nanti itu ya material itu juga masuknya jangan tengah malam. Ada sebagian itu tengah malam dimasukkannya supaya ya bisa bermain, jangan. Nah itu. Ya. Jadi dengan demikian, ya ini lebih bagus. Karena kenapa? Akan kelihatan nantinya penerimaan material nantinya, penggunaan material nantinya. Buku catatan harian material ada. Berkaitan ke situ juga. Apalagi namanya harga, contohnya gini, pada waktu pembuatan LPJ nantinya, semen pada waktu 70% harganya 80 per sak. Tiba 30% terakhir harganya 90. Lah, kenapa? Fluktuasi harga nggak ada. Diumumkan pemerintah tidak ada. Kok bisa nambah harganya? Ada apa? Nah. Jadi dengan demikian ini lebih terbuka, lebih transparan dia harga itu. Kompetitif di sini. Bersaing di sini, berkompetisi di sini. Nah, jadi lebih bagus dia Pak. Jadi tidak ribet dan kemudian tidak akan ada pertanyaan yang lain ke kita. Apalagi ini kan di kita di Sandes ini ya bapak-bapak yang dari BPKP itu sudah turun ini nantinya ini. Mereka itu apa dasar mereka itu turun ataupun apa bekal mereka itu turun? Ini nih, Juknis. Dasar mereka ini, pelajari mereka duluan. RKM, dasar mereka, dipelajarinya. Kemudian, kontrak. Apa kontrak antara PPK dengan KSM, antara KSM dengan pemasok? Ah, ini. Inilah. Baru mereka terjun nantinya untuk memeriksa LPJ terlebih dahulu diperiksanya. Ada kejanggalan di situ, contohnya yang tadi. Harga itu berbeda. Wah, ini bahaya. Ini tidak bisa. Kok bisa naik harganya di tempat yang sama? Pengumuman dari pemerintah tidak ada penaikan harga ataupun fluktuasi harga. Nah, ini jadinya. Jadi ya istilahnya ya kalau sih kita sampaikan ini jangan ada dua kali. Yang dua kali ini adalah penarikan dari KPPN. Dana penarikan dari KPPN. Kalau kontrak tetap sama.
di dalam satu RKM. Tidak ada istilahnya RKM yang 70%, RKM yang ada 30%, tidak ada. RKM itu adalah 100%. Nah, itu. Ya? Gimana Pak? Pak Dadang? Itu. Ya, supaya nanti kita menghindari ini Pak. Sesuai dengan juknis yang kita harapkan. Dan RKM dan kontrak-kontrak yang lain. Ataupun berita acara yang lain. Ada lagi? Sebelum kita tutup, ini udah jam 11 nih. Boleh satu lagi. Tapi ya saya maunya kaum perempuan dulu lah. Jangan kaum laki-laki saja. Kaum perempuan banyak saya lihat tadi. Ada nggak kaum perempuan yang mau bertanya? Nggak ada ya kaum perempuan ya? Hah? Oh, mau wakil perempuan? Mau kali ruang rumah berarti ya? Ya silakan. Kalau nggak ada perempuan lagi. Waalaikumsalam. Pak Ayib ya? Alhamdulillah Pak, saya sudah melakukan proses pembuatan RAP. Ya. Tahapannya itu kita sudah melakukan survei harga 3 toko. Ya. Survei harga 3 toko itu harga terendah itu ada di masing-masing toko Pak. Ya. Tetapi yang saya masukkan ke RAP adalah harga terendah. Berarti semua harga yang di masing-masing toko terendah itu sudah masuk ke RAP. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau seandainya tidak dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa lagi, hanya cukup dengan survei harga, berarti nanti KSN itu pembelanjaannya terpecah ke masing-masing toko, dan kesulitannya itu dari jarak tempuhnya itu tidak memungkinkan juga. Nah, seandainya kita melakukan pengadaan barang dan jasa lagi di luar survei harga yang sudah dimasukin ke RAP, nanti yang dituangkan ke nanti kan harganya berubah Pak, kan kita paketkan yang sudah dituangkan di RAP, terus kita adakan lelang lagi, harganya berubah. Nanti yang saya tanyakan, perubahan harganya itu nanti langsung dirubah di RAB lagi, apakah langsung nanti di LPJ di ongoing atau Ya. Ini Pak. Pak Aib ya. Semen. Kalau di toko A kita survei, ini hasil survei. Sudah? Ini 50 sampai di lokasi. Sudah? Ini 50, 100. Ini 50, 050. Beda 50. Tipis-tipis. Kemudian ini 50, 150. Sudah? Nanti ini besi lagi ada di situ 2000. Ini 2000. 100, 2000, 050, 2000, 150. Contohnya. Ya. Seterusnya, yang ini seng, dia itu 9.000. Ini 9.000, 100, 9.200, ini 9.300. Sudah? Ini akan kita lihat mana yang paling rendah. Ini yang rendah. Sudah? Anggap ini nggak usah apa istilahnya ini 200 deh. Biar jangan sama-sama semua. Ini dia itu 300. Sudah? Yang rendah mana ini? Ini berapa nih? 100 ya? Ini yang paling rendah. Toko C berarti ya. Kemudian mana lagi? Yang ini. Sudah? Ini hasil survei. Sudah? Inilah yang dimasukkan harga ini ke dalam RAB. Sudah? Tiba pada waktu saat pelelangan. Pengadaan. Sudah?
Ya istilahnya survei kita itu kan minimal 3 toko. 3 tempat yang berbeda. Minimal. Kalau mau dibuatkan itu 10, ya silakan aja. Tidak masalah. Seterusnya disampaikan kepada mereka. Pada waktu pengadaan ini, apa material yang akan dilelangkan? Ini. Sudah? Volumenya. Sudah? Satuannya. Ataupun satuan di sini, volumenya di sana. Harga. Sampai dengan di lokasi. Sudah? Ini yang ditawarkannya nantinya. Berapa totalnya ini? Yang dilelang itu ataupun hasil pelelangan itu nantinya, siapa pemenangnya adalah yang totalnya ini. Bukan harga satuan persatuan siapa yang rendah. Itu yang pemenangnya. Tidak. Total. Inilah pemenangnya. Sudah? Pemenang ini juga ditinjau nantinya. Tidak boleh lebih dari harga yang ada di dalam RAB. Patokannya mana? RAB jangan disampaikan. Ataupun jangan dibuka. Tiba ada pemenang. Sudah? Kalau di bawah harga RAB, bisa pemenang. Sudah? Bila di atas harga RAB, sudah? Contohnya, di atas harga RAB. Harganya kumulatif ya? Iya, kumulatif. Harganya kumulatif, Pak. Makanya total dia, Pak. Saya utarakan. Total ini adalah kumulatif. Bila nantinya harganya di bawah RAB, oke. Nggak ada masalah. Harganya di atas RAB, sudah. Karena dia itu yang paling rendah. Contohnya, toko ataupun CP A yang paling rendah. Yang lainnya itu tinggi. Jangan langsung ikat kontrak dengan dia. Lihat dulu berapa RAB-nya nih. Oh segini, oh nggak cocok, lebih tinggi. Langsung di dalam pembukaan pelelang tersebut yang dihadiri oleh masyarakat, nego dengan dia. Harga kami di RAB tidak sampai segitu. Bagaimana? Bapak mau turun? Kalau Bapak mau turun berapa? Mau turun? Sudah? Diturunkannya harganya? Ya? Diturunkannya harganya? Kita lihat lagi RAB. Boleh nggak dikemukakan harga pagunya? Tunggu dulu Pak, jangan sampaikan apanya, pagunya. Pagunya jangan sampaikan. Disampaikannya, oke saya turun. Contohnya, total dia itu adalah, ini adalah contohnya 101 juta. Sementara di RAB adalah 98 juta. Ini RAB. Sudah? Diturunkannya? Udah. 100. Belum Pak. Belum sampai di RAB kami. Sudah? Diturunkannya menjadi 99.500. Belum Pak. Sampai 3 kali diturunkannya 99 Pak. Belum Pak. Dia menyerah. Sudah? Kalau di bawah itu kami tidak mampu. Sudah? Buatkan berita acara bahwasanya pelelangan gagal dikarenakan harga penawar dari si pemasok lebih tinggi dibanding harga RAB. Karena tidak ada fluktuasi harga, kenaikan harga dari pemerintah. Baik itu pemerintah kabupaten ataupun provinsi. Nah ini dasarnya. Nah gitu. Itu dasarnya Pak. Ditawarkan ke dia. Bolehkah nego di dalam hal tersebut? Boleh. Buat berita acaranya. Setelah nego, contohnya, cocok harga itu. Yang ini, harga RAB ini tidak kita sampaikan ke dia. Contohnya, gini dibilangnya, wah, lebih besar harga klien, lebih besar harga saya daripada RAB ya? Tiba-tiba ditebaknya. Contoh, tiba-tiba ditebaknya.
Ya udahlah saya turunkan menjadi 95. Gimana kira-kira? Yakin Bapak? Iya. Nggak bisa dikurangin. Istilahnya tawar-menawar begini. Nggak bisa dikurangin dikit lagi Pak. Nggak bisa lagi. Udah mentok di situ. Saya hitung juga itu untung saya hanya sedikit. Oh gitu ya Pak ya. Nggak bisa dikurangi dikit lagi Pak. Dibujuk-bujuk oleh si tim Barjas ataupun KSM. Dikit lagi Pak. Nggak bisa lagi Pak. Cuman hanya 95 juta aja Pak. Iya. Deal Pak segitu Pak. Oke, deal segitu. Barang sampai sesuai dengan persyaratan. Oke, tinggal ikat ini. Tuangkan di dalam berita acara. Nah itu. Ya, penawaran dia biarkan saja tetap segitu penawaran dia. Tetapi nanti di berita acara itu sudah ada. Bahwasanya terjadi nego antara si tim pengadaan barang dengan si supplier pemenang yang paling rendah. Dikarenakan harga yang tinggi ditawarnya pada saat pembukaan, maka ada terjadi negosiasi harga. Ada beberapa kali negosiasi. Ya sampaikan ini, pertama 100 juta, 101. Dikuranginya 99.500. Dikuranginya lagi 99. Terakhir, penawaran yang terakhir, dikuranginya menjadi 95. Jadi, terjadi ikatan kontra. Begitu Pak. Gimana? Baik, Pak Yip. seandainya ada yang sama kan jadi pemenang ataupun di bawah era kita. Cuma yang saya tanyakan, kalau seandainya harganya itu berubah gitu, per itemnya itu, apakah kita merubah lagi RAB, apakah nanti hanya cukup di RAB realisasi gitu, perubahan yang Kalau di RAB tidak perlu dirubah, hanya realisasi saja nantinya Pak. realisasi. Dengan catatan, harus hati-hati pada waktu pembuatan yang namanya RPDB. Jangan lagi harga RAB. Tapi harga kontra. Nah, itu. Di dalam RPDB. Akan kelihatanlah nanti sisa dananya ini. Paham kira-kira Pak? Paham Pak? Begitu. Untuk memecah RPDB-nya berarti kan Ya. paham. Begitu sistemnya Pak. Mudah. Terjadi nego di situ. Ya. Ini ya istilahnya yang paling urgent. Nah, gitu. Bila tetap dia bertahan, sudah contohnya gini, dia tetap bertahan 99.500, nggak bisa Pak. Udah, tinggal kita membuatkan berita acara bahwasanya pelelangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka akan dilaksanakan kembali pelelangan yang kedua. Yang kedua juga gagal. Ketiga gagal. 3 kali gagal. Si KSM dan si tim Barjas bisa belanja sendiri. Dengan syarat sudah lengkap namanya dokumen ini. Dokumen pada saat pertama, saat kedua, dan saat ketiga. Barulah si KSM beserta si tim Barjas melaksanakan itu. Silakan belanja dia. Nah, begitu. Dicarinya lah harga yang kompetitif dengan harga toko tersebut. Mudah kan Pak? Tetapi dengan syarat harus ada. Gagal pertama, kedua, ketiga, baru KSM. Nah. Sudah Pak Ayib? Sudah Pak. Cuman gini Pak, kalau seandainya ini pas gitu kan, Ya. pada waktu survei harga itu memang terjadi harga terendah itu ada di satu toko. Artinya apakah kita harus melakukan pengadaan barang dan jasa lagi atau hanya cukup di survei harga juga Pak? Walaupun contohnya kayak gini, ini dari sini tuh survei tadi ya, di A rendah, di C rendah, di B rendah. Bukan istilahnya kita beli di sini semua, ataupun di ini sebagai pemenang yang kita buat. Nggak boleh ada pemecahan pemenang di situ. Hanya satu. Di mana? Harga total tadi. Hanya ini Pak, kumulatifnya. Nah, itu. Bisa saja dia semen di sini rendah, tapi yang lainnya tinggi. Nggak bisa dilaksanakan.
Jadi siapa yang kumulatifnya di situ? Ya itu sebagai pemenangnya. Oke Pak? Oke, terima kasih. Ya, waktunya nih, Pak. Pak Moderator. Nanti teman-teman itu yang sudah membuatkan di Q&A akan kita jawab nantinya ya. Nanti dikelola oleh Pak Moderator nantinya. Terima kasih. Mungkin ada apabila nantinya ada tingkah laku ataupun bahasa ataupun ya yang tidak pada tempatnya, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian minta maaf kepada Bapak Ibu semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saidi Nenggolan yang sudi membagi pengalamannya pada acara pelatihan hari ini. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan TFL atas partisipasi aktif selama diskusi. Pada rekan-rekan TFL kita beri A+ kepada narasumber kita. Untuk selanjutnya pada rekan-rekan mohon diisi lembar evaluasi pada link yang telah disediakan. Selanjutnya kita istirahat, dilanjutkan pada sesi kedua jam 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat pada rekan-rekan TFL. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.